Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andre Firjatullah, Ica Wulandari, Nurhayati Widya Putri, Fadlina Raya Nasution, dan Fahrul Ahmad akan menjelaskan apa itu akuntansi sektor publik secara rinci dan detail. Berikut penjelasannya. Akuntansi sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklarifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan. Menurut Indra Bastian, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga negara dan departemen-departemen di bawahnya, seperti pemerintahan daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Akuntansi sektor publik juga merupakan sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai alat pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapatkan tuntutan yang berasal dari masyarakat agar dapat dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Fungsi dari akuntansi keuangan sektor publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai kepatuhan dan pengelolaan. Adanya laporan keuangan menjadi bentuk dan kepatuhan akan proses keakuntansi sektor publik. Hal ini dapat menjadi jaminan bahwa pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik dilakukan secara baik dan transparan. Sebagai akuntabilitas dan pelaporan retrospeksi, akuntansi sektor publik dalam bentuk laporan keuangan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban terhadap publik guna mengetahui kinerja dan evaluasi, sebagai alat pembanding dengan organisasi lain, mengetahui target yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi sektor publik, hingga mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima. Yang ketiga, sebagai perencanaan dan informasi otorisasi. Sebagai bentuk dari akuntansi sektor publik, laporan keuangan berfungsi dalam pembuatan perencanaan, kebijakan, dan aktivitas pada masa mendatang. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mencari informasi terkait otorisasi penggunaan dana. Dan yang keempat, sebagai hubungan dengan masyarakat. Dalam pelaksanaan organisasi sektor publik, laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan pada organisasi supaya dapat berkomunikasi dengan publik. Yang kelima, sebagai sumber fakta dan gambaran. Pelaksanaan akuntan sektor publik dibutuhkan informasi dan gambaran terkait organisasi secara lengkap, dan semua itu dapat diperoleh dari laporan keuangan. Tujuan akuntansi sektor publik. Menurut American Accounting Association dalam Glynn yang dikutip oleh Mardiasmo, menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk 1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Yang kedua, memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik ini pada umumnya mencakup beberapa bidang. Ada akuntansi untuk pemerintahan pusat, pemerintah daerah, partai politik, dan berbagai yayasan. Bahkan bidang pendidikan dan kesehatan seperti sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit juga menjadi ruang lingkup. Semua lembaga tersebut membutuhkan akuntansi sektor publik untuk pengelolaan anggaran. Manfaat standar akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
Yang ketiga, mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan. Yang keempat, mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama. Jenis-jenis akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi pemerintahan. Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi terkait transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah dari pihak legislatif, eksekutif, yudikatif, serta masyarakat. Akuntansi pemerintahan terbagi menjadi dua, yaitu akuntansi pemerintahan pusat dan akuntansi pemerintahan daerah. Akuntansi pemerintahan daerah terdiri dari dua, yaitu akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten dan kota. Yang kedua, akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah suatu bidang akuntansi yang secara khusus dijalankan pada lembaga makro untuk mencatat peristiwa ekonomi pada organisasi non-profit ataupun nirlaba. Metode pencatatan akuntansi sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan pencatatan akuntansi atas alokasi anggaran dan estimasi pendapatan sehubungan dengan pelaksanaan APBN dan APBD. Kedua, akuntansi kas. Akuntansi kas merupakan teknik pencatatan akuntansi yang paling tua dalam sejarah akuntansi yang sudah dilakukan selama berabad-abad bahkan ratusan tahun yang lalu. Hingga saat ini pun akuntansi kas masih banyak digunakan di organisasi sektor publik maupun non-profit. Akuntansi kas mencatat transaksi terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta saldo kas dalam buku kas. Ketiga, akuntansi aktual. Akuntansi aktual merupakan teknik pencatatan akuntansi yang secara luas digunakan pada organisasi bisnis. Namun demikian, saat ini organisasi sektor publik dan non-profit juga didorong untuk menggunakan akuntansi aktual. Akuntansi aktual mengakui transaksi pada saat sudah terjadi perpindahan hak dan kewajiban, bukan berdasarkan diterima atau dikeluarkannya kas. Keempat, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen mencatat transaksi lebih awal dibandingkan akuntansi kas dan akuntansi aktual. Suatu komitmen diakui pada saat ketika dikeluarkan order pembelian barang atau jasa, ketika dilakukan penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja, dan ketika diperlukan dana yang dicadangkan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Akuntansi komitmen segera mencatat transaksi seawal mungkin, yaitu pada saat terjadi komitmen untuk melakukan suatu pengeluaran di masa datang, bukan pada saat barang atau jasa diterima atau dibayar. Yang kelima, akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan teknik pencatatan akuntansi yang memisahkan sumber daya dalam beberapa kategori dana untuk mengidentifikasi sumber dan penggunaan dana. Adapun tujuan akuntansi dana untuk pengelolaan dan penangguhjawaban dana, penentuan kondisi finansial, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Karakteristik akuntansi sektor publik. Sifat dan karakteristik organisasi sektor publik yang terutama adalah tujuan, sifat, dan sumber dananya. Sifat organisasi sektor publik adalah organisasi non-profit atau non-laba. Tujuannya hanyalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat dan meningkatkan kesejahteraannya. Akuntansi sektor publik berbeda dengan sektor swasta menurut lingkungan yang mempengaruhi. Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang kompleks dan turbulens. Akuntansi sektor publik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi akuntansi sektor publik yaitu tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan per kapita, struktur produksi, cadangan devisa, nilai tukar mata uang, tenaga kerja, utang dan pinjaman luar negeri, serta kemajuan teknologi. Yang kedua, faktor politik. Faktor politik yang mempengaruhi akuntansi sektor publik yaitu hubungan pemerintah dengan masyarakat,
jenis rezim yang berkuasa, ideologi negara, jaringan internasional, dan kelembagaan. Yang ketiga, faktor kultural. Faktor kultural yang mempengaruhi akuntansi sektor publik yaitu sistem nilai masyarakat, tingkat pendidikan, sosiologi masyarakat, keberagaman suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa. Yang keempat, faktor demografi. Faktor demografi yang mempengaruhi akuntansi sektor publik yaitu usia penduduk, perkembangan penduduk, migrasi, dan tingkat kesehatan. Perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta. Tujuan organisasi sektor publik adalah non-profit motif, sedangkan tujuan organisasi sektor swasta adalah profit motif. Sumber pendanaan dari sektor publik adalah pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber pendanaan sektor swasta adalah pembiayaan internal mencakup modal sendiri, laba ditahan, dan penjualan aktiva. Pembiayaan eksternal mencakup utang bank, obligasi, dan penerbitan saham. Pertanggungjawaban sektor publik adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat atau publik dan parlemen atau DPR dan MPR. Sedangkan pertanggungjawaban sektor swasta adalah pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Struktur organisasi sektor publik adalah birokratis, kaku, dan hierarkis. Sedangkan struktur organisasi sektor swasta adalah fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional, dan lain sebagainya. Karakteristik anggaran sektor publik adalah terbuka untuk umum, sedangkan karakteristik anggaran sektor swasta adalah tertutup untuk publik. Sistem akuntansi sektor publik adalah cash accounting, sedangkan sistem akuntansi sektor swasta adalah accrual accounting. Persamaan sektor publik dan sektor swasta. Yang pertama, sektor publik dan sektor swasta sama-sama integral dari sebuah sistem ekonomi di negara tertentu serta menggunakan sumber daya yang sama dalam tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, keduanya mempunyai masalah yang sama seperti kelangkaan dalam sumber daya, efisiensi dana yang efektif, dan lainnya. Yang ketiga, persamaan dalam pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan. Yang keempat, menggunakan data dan informasi akurat untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang strategis. Sekian penjelasan dari kami tentang akuntansi sektor publik secara detail dan rinci. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.